Shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan acara GW Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita sudah sampai pada sesi yang ke-10 dan pada malam ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana membaca, memahami, dan menafsirkan kitab Mazmur. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu mengetahui bahwa kitab Mazmur itu ditulis bukan dalam bentuk cerita atau prosa. Kitab Mazmur itu ditulis dalam bentuk puisi. Bagi orang Yahudi, puisi itu merupakan jenis literatur yang memegang peranan penting. Karena apa? Ya karena puisi ini melengkapi apa yang tidak dapat diberikan oleh prosa atau kisah-kisah atau pernyataan-pernyataan. Gitu loh. Puisi itu merupakan ungkapan emosi yang menyatakan kedalaman iman dan ibadah seseorang. Nah, dan itu yang nanti akan kita lihat di dalam kitab Mazmur. Dan saudara-saudara sekalian, Mazmur itu agak berbeda dengan literatur-literatur yang lain. Karena Mazmur itu pada dasarnya merupakan ungkapan dari kata-kata penulis kepada Allah, atau ungkapan kata-kata penulis mengenai Allah. Jadi Mazmur itu adalah ungkapan dari kata-kata penulis, kata-kata dari manusia kepada Allah, atau perkataan-perkataan manusia mengenai Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bandingkan katakanlah di dalam literatur kenabian yang nanti akan kita pelajari, kita melihat hal yang sebaliknya. Melalui para nabi, Allah berkata kepada manusia. Atau Allah berkata mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau Mazmur, kita melihat arah yang sebaliknya. Mazmur itu adalah ungkapan kata-kata dari penulis, dalam hal ini manusia, kepada Allah. Dan juga perkataan-perkataan penulis, dalam hal ini adalah manusia, dalam hal ini adalah orang percaya, mengenai Allah atau tentang Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, Mazmur itu adalah tanggapan atau respon. Respon dari apa? Respon dari keberadaan manusia di hadapan Allah. Baik melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam dirinya. Pengalaman-pengalaman itu bisa saja kesulitan hidup, peperangan, sakit penyakit, pernikahan, kelahiran seorang bayi, kematian, dan sebagainya. Jadi respon dari manusia di hadapan Allah ketika mereka dihadapkan di dalam pengalaman-pengalaman seperti kesulitan hidup, peperangan, penyakit, kematian. Nah, itu responnya diungkapkan di dalam bentuk Mazmur. Namun Mazmur bukan saja respon dari keberadaan manusia di hadapan Allah dalam kaitannya dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, namun Mazmur juga respon keberadaan manusia di hadapan Allah dalam kaitannya dengan perasaan hatinya. Ketika dia bersuka cita, dia berkata apa? Ketika dia takut, dia berkata apa? Ketika dia mengalami kemarahan, kebencian kepada sesuatu. Bagi orang percaya dari masa ke masa, Mazmur merupakan literatur yang sangat akrab di telinga mereka. Dan Mazmur ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang beriman di dalam segala waktu. Isi dari kitab Mazmur itu relevan bagi setiap manusia yang hidup di dalam berbagai periode sejarah. Dan kalau kita perhatikan, memang di dalam kitab Mazmur, kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman universal dari manusia. Pengalaman universal itu maksudnya pengalaman yang dialami oleh hampir sebagian besar manusia. Bukan saja sekarang, namun juga dulu. Bukan saja di suatu daerah tertentu,
namun juga di bagian-bagian daerah lain yang ada di muka bumi. Kalau kita perhatikan isi dari Mazmur, pengalaman-pengalaman itu yang direkam di sana, ya, bukan saja pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang Israel kuno, namun juga pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang di sepanjang zaman dan di segala tempat. Bisa melihat contohnya, hal yang terkait dengan kesulitan hidup, yang kita jumpai dalam Mazmur 130, Mazmur 140, itu juga dialami bukan saja oleh komunitas Israel kuno, tapi juga oleh orang-orang yang hidup pada masa kini. Hal yang menyangkut keterbatasan manusia dan kefanaannya yang tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 10 juga pengalaman yang universal, bukan saja pengalaman yang dialami oleh orang-orang Israel kuno. Pengalaman sukacita dan perasaan diberkati karena memiliki keturunan atau memiliki anak, itu juga suatu pengalaman yang universal. Pengalaman ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu bukan hanya pengalaman Daud di dalam Mazmur 51 ayat 3, namun juga pengalaman kita semua yang pernah jatuh ke dalam dosa. Pengalaman mengalami kerinduan akan Allah. Kadang-kadang hidup kita begitu merasa gersang, kita memiliki segala-galanya. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang itu adalah Allah. Dan pengalaman itu bukan hanya pengalaman dari pemazmur, sebagaimana dituangkan di dalam Mazmur 42, namun juga pengalaman bagi manusia-manusia yang lain dalam periode-periode sejarah yang berbeda. Pengalaman kegelisahan dan keputusasaan bukan hanya pengalaman dari komunitas Israel kuno, namun pengalaman kita juga. Nah, pengalaman mengalami pertolongan dari Tuhan. Nah, itu juga bukan hanya pengalaman-pengalaman dari orang-orang Israel kuno, namun juga pengalaman-pengalaman dari kita semua yang pernah mengalaminya. Jadi kita melihat Mazmur itu begitu relevan. Jadi jangan heran kalau bagian dari Alkitab ini boleh dikata paling banyak dibaca dibandingkan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. John Calvin mengatakan di dalam Mazmur kita bisa menemukan semua anatomi manusia, anatomi emosi manusia. Di dalam Mazmur kita bisa menemukan segala macam bentuk dari pengalaman-pengalaman emosional manusia. Jadi jangan heran bila kitab ini sangat disukai oleh orang-orang percaya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana membaca dan menafsirkan kitab Mazmur, kita perlu untuk melihat fakta-fakta dulu mengenai kitab Mazmur. Nah, saudara-saudara sekalian, kitab Mazmur itu dikoleksi dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 1000 tahun, dari masa keluaran hingga masa pembuangan. Nah, itu kalau saya lihat di dalam kitab suci kita ada 150 buah Mazmur. Dan itu adalah hasil koleksi yang dikumpulkan dari generasi lepas generasi, sehingga dalam bentuknya yang sekarang itu konon perlu waktu 1000 tahun untuk mengumpulkan 150 Mazmur yang kita kenal di dalam Alkitab kita. Dan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Mazmur itu dikutip sebanyak 116 kali oleh penulis-penulis Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab Ibrani, judul untuk kitab Mazmur adalah Tehillim. Tehillim di dalam bahasa Ibrani artinya nyanyi-nyanyian pujian. Nah, Mazmur sendiri itu berasal dari kata mismur. Mismur itu artinya nyanyian yang diiringi instrumen petik semacam harpa. Nah, itu loh. Jadi zaman dulu kalau orang nyanyi diiringi dengan dengan harpa, itu disebut dengan mismur, nyanyian yang diiringi dengan instrumen petik. Nah, jadi Anda ngerti, Mazmur itu apa sih? Ya, Mazmur itu nyanyian yang diiringi dengan instrumen petik. Nah, oke. Dalam teks Ibraninya, kitab Mazmur itu dibagi menjadi 5 bagian. Anda mungkin bertanya, kenapa 5 bagian? Ya, sekali lagi ini mungkin terkait dengan
Taurat ya. Taurat atau kitab yang 5 kitab pertama Musa itu disebut dengan nama Pentateuch. Nah, jadi anak kitab Musa itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi tampaknya kitab Mazmur ini juga mimik, maksudnya mengikuti pola yang ada di dalam Pentateuch atau pola yang ada di dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa terbagi atas 5 bagian, dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, sedangkan kitab Mazmur itu dibagi juga menjadi 5 bagian. Ada buku pertama, itu Mazmur 1 sampai 41, buku kedua Mazmur 42 sampai 72, buku ketiga Mazmur 73 sampai 89, buku keempat Mazmur 90 sampai 106, buku yang kelima 107 sampai 150. Jadi saudara bayangkan dalam bentuk aslinya dulu Mazmur itu ada 5 kitab, dari jilid 1 sampai jilid 5. Nah, oke. Lalu siapa yang menulis Mazmur? Ya, tidak mudah untuk mengidentifikasi penulis-penulis asli kitab Mazmur. Ya, beberapa di antaranya bisa kita ketahui dari catatan-catatan kecil yang ada di bagian awal dari kitab Mazmur, dari pasal-pasal Mazmur yang kita baca. Itu yang disebut dengan istilah superscript, catatan kecil. Misalnya contohnya Mazmur 23, di sana tulis Mazmur Daud. Mazmur Daud itu disebut dengan superscript. Ya. Di penulis aslinya tidak semua bisa diidentifikasi. Tidak semuanya bisa dikenali. Beberapa bisa dikenali karena di sana ditulis, dicatat. Jadi kalau kita perhatikan, di dalam yang saya berikan kepada Anda, penulis kitab Mazmur yang dapat dikenali itu adalah Daud. Daud, kemudian ada Asaf, kemudian ada Sons of Korah atau anak-anak Korah, kemudian ada Salomo, kemudian ada Musa, kemudian ada Heman, dan Etan. Jadi Daud ya itu dikaitkan dengan 73 Mazmur. Entah dia yang menulis atau hal yang terkait dengan dirinya. Kemudian Asaf, ada 12 Mazmur yang dikaitkan dengan nama Asaf, ada 12 Mazmur yang dikaitkan dengan nama anak-anak Korah, ada 2 Mazmur yang dikaitkan dengan Salomo, ada 1 Mazmur yang dikaitkan dengan Musa, Mazmur 90 yang terkenal itu, dan kemudian ada Mazmur Heman, dikaitkan dengan nama Heman, Mazmur 88 yang cukup terkenal juga, dan Mazmur 89 yang dikaitkan dengan nama Itan. Jadi cukup banyak ya yang nama-nama yang dikaitkan dengan penulis kitab Mazmur atau terkait dengan Mazmur itu. Sekarang kita akan melihat hal yang selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi atau pembagian Mazmur. Di sini saya mengikuti pembagian yang diajukan oleh seorang pakar perjanjian lama namanya Walter Brueggemann. Walter Brueggemann di dalam bukunya The Message of Psalms itu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan, menggolong-golongkan Mazmur itu dalam 3 bagian besar, yaitu Mazmur orientasi, Mazmur disorientasi, Mazmur reorientasi. Jadi saya suka pembagian yang sangat sederhana ini. Mazmur orientasi itu adalah menunjuk mazmur-mazmur yang dinyatakan ketika seseorang itu tidak mengalami halangan atau hambatan di dalam hubungannya dengan Yahweh, katakanlah dengan Allah. Jadi ketika hidup ya lancar-lancar saja, tidak ada hal yang terlalu buruk, tidak ada hal yang terlalu baik, ya pokoknya aman, pokoknya nyaman. Nah, itulah yang disebut dengan kondisi yang melahirkan mazmur orientasi. Makanya kemudian mazmur ini ya, biasanya dikaitkan dengan puji-pujian murni kepada Yahweh. Dari pujian-pujian murni kepada Yahweh. Jadi mazmur yang lahir pada saat ya kita berjalan di dalam jalanan yang rata di dalam kehidupan. Nah, itu mazmur orientasi. Nah,
Mazmur orientasi itu adalah mazmur yang lahir ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dalam tanda kutip buruk ya. Pengalaman-pengalaman yang nggak enak yang kita jalani. Bahkan pengalaman-pengalaman yang mungkin membawa kita pada situasi ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, bahkan dimusuhi oleh Allah. Nah, itulah yang disebut dengan konteks lahirnya Mazmur disorientasi. Pokoknya pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang nggak enak lah, pengalaman ditinggalkan, pengalaman tidak diperhatikan, pengalaman dimusuhi oleh Allah, perasaan loh ya, perasaan, karena Allah tidak pernah memusuhi, sebenarnya itu kan perasaan kita yang dimusuhi oleh Allah. Nah, itulah yang disebut dengan Mazmur disorientasi. Dan ini sebenarnya yang paling banyak di dalam Alkitab ketika kita membaca Mazmur. Karena kalau kita lihat sebagian besar Mazmur itu isinya memang Mazmur ratapan. Dan Mazmur ratapan ini termasuk di dalam Mazmur disorientasi. Ketika kondisi kehidupan nggak enak. Gitu. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin pada saat kita divonis penyakit yang berat, atau ketika pernikahan kita runtuh, anak-anak kita kasih kemudian terjebak dalam narkoba, atau hal-hal yang membuat kita sedih sekali. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa dikaitkan dengan Mazmur disorientasi. Nah, kemudian ada Mazmur reorientasi. Mazmur reorientasi melukiskan Mazmur-Mazmur ketika ratapan dari pemazmur itu didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Sehingga pemazmur merasa lega, merasa ada kelepasan. Sehingga hubungan dia dengan Allah yang tadinya terasa renggang, kini dipulihkan kembali. Gitu loh. Dan pemazmur di dalam mazmur ini biasanya mengucapkan syukur karena doa-doa yang telah didengar dan dijawab oleh Allah dengan hasil yang memuaskan dari pemazmur. Ini yang disebut dengan mazmur reorientasi. Jadi sebenarnya dari 3 kelompok ini, orientasi, disorientasi, reorientasi, nah, itu juga menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari. Pengalaman orang percaya adalah pengalaman yang merangkul 3 hal ini. Kadang-kadang ya orientasi, kadang-kadang kerap kali orientasi, kadang-kadang mengalami disorientasi, dan juga mengalami reorientasi. Oke. Sekarang kita akan lihat penjelasan yang lebih detail mengenai Mazmur ratapan atau Mazmur disorientasi. Penjelasan yang lebih detail. Nah, Mazmur ratapan itu kalau kita baca di dalam 150 buah Mazmur kita, itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu Mazmur ratapan individu, orang per orang, dan Mazmur ratapan komunitas. Maksudnya seluruh bangsa itu ya nangis bareng-bareng itu. Nangis bareng-bareng, ratapan komunal, tangisan secara bersama-sama. Jadi Mazmur ratapan itu ada 2 ya. Individu, contohnya Mazmur 42, Mazmur 43, Mazmur 77, Mazmur 88, itu individu. Sedangkan ratapan itu Mazmur 90, Mazmur 94, 123, 137, itu contoh dari Mazmur ratapan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, struktur dari Mazmur ratapan, itu kalau sudah lihat nanti ya, di dalam Mazmur-Mazmur yang saya cantumkan di sini, Anda bisa melihat adanya struktur. Struktur itu kurang lebih polanya kurang lebih seperti ini. Mazmur ratapan ada invokasi itu artinya seruan kepada Allah, seperti teriakan ya Tuhan itu. Kemudian seruan mohon pertolongan dari Allah, mohon pertolongan ya Tuhan tolong saya, itu kasarannya begitu. Kemudian keluhan-keluhannya dijelaskan. Apa sih yang mendorong pemazmur ini berdoa?
Apa karena dia difitnah, apa karena dia dikejar musuh, atau karena dia sedang sakit berat, itu keluhan-keluhannya dia biasanya ditampilkan di sana. Dan kemudian pengakuan dosa. Jadi kalau dia berdosa, dia ngaku dosa. Oh, dosaku, kalau aku berdosa kepadamu, ya di situ ada pengakuan dosa. Tapi kalau dia merasa tidak berdosa, maka dia dengan berani menegaskan ketidakbersalahan. Aduh, aku nggak salah kok Tuhan. Gitu. Nah, itu loh. Kemudian kadang-kadang juga ada kutukan pada musuh-musuh. Ini yang disebut dengan mazmur imprecatory. Mazmur-mazmur kutukan kadang-kadang. Nggak selalu ada, tapi kadang-kadang ada. Kemudian ada keyakinan akan tanggapan Allah. Jadi setelah ngeluh, setelah ngaku dosa atau menegaskan ketidakbersalahannya, kemudian ada keyakinan iman. Tuhan akan menanggapi apa yang sedang aku katakan. Dan kemudian ditutup dengan himne atau berkat. Ya. Lalu pertanyaannya, pada siapakah ratapan ini ditujukan? Nah, itu loh. Nah, ini pertanyaannya. Kepada siapakah mazmur ratapan ditujukan? Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, nah, kadang-kadang ditujukan pada musuh yang tidak dijelaskan secara khusus. Ini biasanya dikaitkan dengan mazmur ratapan. Nggak jelas ini. Untuk siapa? Nggak jelas, nggak dijelaskan. Tidak ada nama khusus di situ. Kemudian mazmur ratapan itu biasa diarahkan pada diri sendiri. Atau yang berikutnya diarahkan pada Allah. Jadi ada 3. Musuh yang nggak jelas, diri sendiri, atau Allah. Dan perlu dicatat, satu mazmur itu mungkin bisa mencakup ketiga-tiganya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 42 dan Mazmur 43. Oke, kita lanjutkan. Mazmur pujian. Mazmur pujian, penjelasan yang lebih mendetail. Nah, Mazmur pujian itu bisa dikelompokkan dalam 2 bagian sekaligus. Bisa mazmur orientasi, bisa mazmur reorientasi. Mazmur orientasi itu biasanya mazmur-mazmur yang disebut dengan nama mazmur yang masuk dalam kategori descriptive praise atau pujian yang sifatnya deskriptif, pujian yang sifatnya melukiskan Allah dan sifat-sifatnya. Allah itu kudus, Allah itu kasih, Allah itu penuh perhatian. Jadi atribut-atribut Allah, Allah itu kekal, Allah itu kudus. Itu yang disebut dengan descriptive praise. Pujian yang tujuannya untuk melukiskan siapakah Allah, who God is. Contohnya adalah 81, 82, 100, 111. Dan kelompok ini disebut dengan nama mazmur orientasi, descriptive praise. Ada kemudian mazmur reorientasi. Mazmur orientasi ini biasanya berisikan kalimat-kalimat yang menjelaskan apa yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan seseorang atau di dalam kehidupan sebuah bangsa. Jadi beda dengan yang di atas. Yang di atas itu kalau dalam bahasa Inggris penekanannya pada who God is, siapakah Allah itu. Nah, sementara yang declarative praise itu lebih kepada dalam bahasa Inggris what God has done for us. Apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. Jadi yang pertama di descriptive praise itu lebih berbicara mengenai karakter-karakter Allah. Nah, sedangkan declarative praise itu lebih berbicara mengenai perbuatan-perbuatan Allah. Karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya dia dikategorikan di dalam reorientasi. Perbuatan Allah dalam hidup kita apa? Contohnya, menyelamatkan kita dari kejaran musuh, menyelamatkan kita dari sakit penyakit, menyelamatkan kita dari bahaya maut, memberikan pertolongan kita dari kekurangan kita. Nah, itu kan apa yang dikerjakan oleh Allah.
Ketika kita susah, kita dihibur. Ketika kekurangan, kita dicukupi. Itu yang disebut dengan declarative praise, mazmur orientasi, reorientasi. Ya. Struktur daripada descriptive praise. Nah, struktur dari mazmur orientasi yang menjelaskan siapakah Allah itu biasanya sederhana aja, pendahuluan, seruan untuk memuji, ajakan untuk memuji Tuhan. Dan kemudian bagian utamanya adalah alasan untuk memuji Tuhan itu apa. Kalau saudara perhatikan ada salah satu mazmur yang cukup terkenal ya. Dalam mazmur 150 contohnya. Seruan untuk memuji Tuhan. Contohnya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Ajakan untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian bagian utamanya adalah alasan untuk memuji. Kenapa kita perlu untuk memuji Tuhan? Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat gitu loh. Pujilah dia karena. Itu kata karena itu penting. Coba lihat 150. Karena apa? Karena keperkasaannya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat, ini struktur yang sangat sederhana daripada descriptive praise. Ada seruan atau ajakan untuk memuji, dan kemudian alasan untuk memujinya ini apa? Kalau di dalam 150 adalah, pujilah dia karena segala perkasaannya. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata ki. Ki itu artinya karena. Dan kemudian rekapitulasi, konklusi. Konklusi itu maksudnya ya ajakan untuk memuji lagi. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 150 ayat yang kelima, itu dikatakan pujilah dia dengan ceracap dan berdenting. Jadi ada ajakan lagi, konklusinya. Itu strukturnya sederhana sekali. Descriptive praise. Nah, sedangkan declarative praise, nah itu biasanya terjadi ketika pemazmur dalam situasi yang terdesak. Dan mohon kepada Allah untuk pembebasan. Dan Allah menjawab mereka, atau doa-doa mereka, permohonan mereka dengan tindakan yang spesifik. Ketika pemazmur ini mengalami karya-karya Allah dalam bentuk yang spesifik ini, mereka mengungkapkan rasa syukur mereka dalam bentuk declarative praise. Ciri khas dari mazmur semacam ini adalah penggunaan kata hoda, yang berarti terima kasih, syukur, thank you. Ya. Nah, struktur daripada declarative praise adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini pemazmur mengemukakan tujuannya untuk bersyukur kepada Allah. Atau hanya sekedar mengungkapkan apa yang telah Allah kerjakan. Jadi kemudian bagian yang utama, di sini pemazmur menceritakan masalah yang dihadapinya. Seruan minta tolongnya kepada Allah. Dan jawaban Allah atas doa-doanya. Jadi permasalahannya diceritakan, dan kemudian jawaban Allah atas doa-doanya. Dan kemudian kesimpulannya, bagian yang terakhir, jadi cuma 3 bagian aja, pendahuluan, bagian utama, dan kesimpulan. Kesimpulannya pemazmur bersaksi lagi tentang karya pembebasan Allah yang penuh kasih karunia. Dan biasanya diakhiri dengan sebuah doa untuk pertolongan Tuhan di masa depan. Serta pengakuan bahwa Allah itu penuh kasih karunia. Itu struktur daripada declarative praise. Nah, di dalam bagian ini, jadi nanti kalau saudara perlu PowerPoint bisa saya bagikan. Saya mencantumkan beberapa pengkelompokan mazmur. Jadi mazmur lemons ini maksudnya ratapan. Ratapan itu ada yang individual, itu terdapat di mana saja. Kemudian ada ratapan komunal, ratapan bersama itu terdapat di mana saja. Dan nanti kalau saudara melakukan studi, saudara nggak terlalu susah. Nah, jadi kalau saudara melakukan studi sendiri, dan kemudian membagi berdasarkan struktur, itu saudara nggak terlalu susah. Kemudian ada yang declarative praise, itu yang ada yang individual, ada yang komunal. Nah, kemudian ada descriptive praise, itu yang menjelaskan mengenai siapakah Tuhan, itu terdapat di dalam Mazmur 8, 29, 33, Mazmur 150, seperti yang saya baca tadi. Nah, sedangkan declarative praise, itu terdapat contohnya di dalam Mazmur, katakanlah Mazmur 23,
Mazmur 63, Mazmur 91. Jadi dengan memiliki daftar ini, Anda nggak terlalu susah lah untuk membuat pembagian Mazmur itu. Nah, yang berikutnya sekarang saya akan membawa Anda untuk masuk di dalam bagaimana cara kita menafsirkan Mazmur. Nah, hal yang pertama adalah cobalah untuk menemukan peristiwa historis yang melatar belakangi munculnya atau lahirnya Mazmur yang tengah Anda teliti atau yang tengah Anda baca. Untuk menemukan konteks historis semacam itu, kita kadang-kadang dibantu oleh catatan kecil yang biasanya ada di awal Mazmur. Contoh, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-18 atau Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30 itu dikatakan Mazmur, nyanyian untuk pentapisan bait suci dari Daud. Jadi kita dibantu bahwa Mazmur itu digunakan untuk pentapisan bait suci, Mazmur 30. Kemudian kalau kita lihat Mazmur 18, Mazmur 18 itu di sana dikatakan ayat 1 ada catatan kecil untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dari tangan Saul. Oh, jadi kita tahu Mazmur 18 ini lahir ketika Daud mengalami pertolongan Tuhan saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Jadi dari catatan-catatan ini kita bisa menemukan sejarah daripada Mazmur ini itu seperti apa ya, lahirnya seperti apa ya. Nah, namun sayangnya tidak semua Mazmur punya catatan historis, tidak semua ada. Nah, jadi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya kita harus mempelajari bentuk dan kandungan dari Mazmur itu sendiri. Ya di situ kalau nggak ada catatan apa-apa ya kita harus mempelajari bentuknya secara langsung. Hanya untungnya kandungan isi dari Mazmur itu biasanya mempertontonkan atau menunjukkan situasi umum dalam kehidupan. Yang jelas menolong kita untuk mengidentifikasikan diri. Jadi apa yang ditulis Mazmur itu bukan sesuatu yang selalu susah. Apa yang dituliskan oleh kitab Mazmur itu walaupun di sana tidak ada pengarangnya, walaupun tidak ada penulisnya, yang kita lihat di sana kebanyakan adalah permasalahan-permasalahan umum yang kita dapat dengan mudah menaruh diri kita atau mengidentifikasikan diri kita dalam situasi yang serupa. Nah, itu loh. Contohnya pengalaman kecemasan, pengalaman ketakutan. Itu dengan mudah kita bisa mengidentifikasikan diri kita atau menempatkan diri kita dalam situasi yang sama seperti yang dituliskan oleh pemazmur. Nah, pengalaman mengalami depresi. Mungkin kita bisa menempatkan diri kita dalam situasi yang seperti itu. Nah, yang tentukan, jadi setelah kita menyelesaikan ini, menentukan konteks historis, kalau nggak bisa ya lihat aja secara keseluruhan. Tampaknya sih kalau Mazmur nggak terlalu susah-susah amat, walaupun tidak ada penulisnya, ya paling tidak kita bisa membaca situasinya kira-kira apa, ketakutan, kesulitan, sakit, dikejar musuh, difitnah, ya itu nggak terlalu susah untuk diidentifikasi di sana. Yang kedua, tentukan bentuk dari Mazmur tersebut. Apa masuk orientasi, apa masuk disorientasi, atau masuk reorientasi. Nah, pedomannya gimana? Ya, sebenarnya nggak susah. Kalau sudah punya ini, nggak susah. Kalau sudah saya kasih ini kan nggak susah, karena tinggal, ini termasuk, karena lamen, ratapan, ya berarti disorientasi. Deklaratif, ya berarti reorientasi. Deskriptif, ya berarti orientasi. Nggak susah. Yang ketiga, ini yang mungkin perlu kita pelajari lebih dalam. Amati karakter dari puisi Ibrani. Nah, nanti kalau sudah 3 ini selesai, kemudian tarik prinsip-prinsip rohani yang sah, yang valid, dan dapat diaplikasikan kepada semua orang yang berada dalam situasi yang sama atau serupa. Mungkin tidak sama persis, tapi paling tidak serupa. Kalau
mereka menghadapi ketakutan, ya pengalaman yang serupa bisa kita aplikasikan kepada jemaat yang sedang mengalami ketakutan. Nah, oke, kita sekarang mengamati karakter daripada puisi Ibrani. Ya, ciri khas daripada puisi Ibrani. Puisi Ibrani itu punya ciri khas yang berbeda lah dengan puisi-puisi Indonesia, puisi Barat. Nah, puisi Ibrani itu punya ciri khas. Ciri khasnya adalah punya apa yang disebut dengan nama paralelisme. Ya, paralelisme. Jadi puisi Ibrani itu punya paralelisme. Nah, jadi ini yang menjadi jantung dari puisi Ibrani. Ada struktur paralel. Di dalam suatu susunan paralel, suatu pernyataan diparalelkan dengan pernyataan kedua atau ketiga. Nah, pernyataan kedua bukan hanya mengulang suatu pemikiran yang sama, tapi juga memperkuat, memperkaya, dan memberikan nuansa yang berbeda. Bahkan memberikan elemen yang baru untuk melengkapi pernyataan pertamanya. Semua bagian tersebut kemudian memberikan suatu gambaran yang konkret dan hidup. Jadi puisi Ibrani itu kerap kali terdiri dari beberapa baris. Nah, di antara baris pertama dan baris kedua itu kerap dijumpai apa yang disebut dengan nama paralelisme. Baris kedua, kadang-kadang juga baris ketiga, baris kedua atau baris ketiga itu mengulang pemikiran yang sama. Jadi, tetapi mengulangnya itu nggak sama persis, nggak identik persis. Di dalamnya juga ada gagasan memperkuat, di dalamnya juga ada gagasan memperkaya, di dalamnya juga memberikan suatu nuansa yang berbeda. Ini yang disebut dengan paralelisme. Nah, contohnya, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Terlihat, baris pertama dan baris yang kedua ini paralel. Nah, jadi baris kedua itu memperjelas baris yang pertama. Murka Tuhan itu diperjelas dalam baris yang kedua. Kemana kepanasan amarah-Mu. Sedangkan menghajar itu memperjelas kata menghukum di dalam baris pertama. Nah, ini contoh dari paralelisme. Dan kalau kita dalami lagi, ada macam-macam paralelisme di dalam puisi Ibrani. Ada yang namanya paralelisme sinonim. Di dalam paralelisme ini, baris kedua memperkuat apa yang dinyatakan pada baris pertama. Contohnya, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk gentar terhadap Dia. Loh, di sini kita melihat sinonim, makanya sinonim kan artinya padan kata, persamaan kata. Di sini kita lihat baris yang kedua itu hampir, katakanlah hampir sama dengan baris yang pertama. Ya, contoh yang di sini baris yang pertama segenap bumi, baris yang kedua semua penduduk dunia. Baris yang pertama takut, baris yang kedua gentar. Nah, jadi kan ada hal yang sinonim di sini. Baris kedua memperkuat apa yang telah dinyatakan dalam baris pertama. Kemudian ada paralelisme antitesis. Nah, ini kontras atau seperti mengandung unsur yang berlawanan. Nah, baris kedua kontras dari bait pertama. Contoh, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, 1 hari dikontraskan dengan 1000 hari. Kontras toh, 1 dan 1000. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Rumah Allah dikontraskan dengan kemah orang-orang fasik. Nah, jadi berdiri dikontraskan dengan diam atau tinggal. Ya, jadi ini yang disebut dengan paralelisme antitesis. Jadi baris yang kedua seperti mengandung kalimat-kalimat yang kontras. Namun gagasannya yang sama, gagasannya sama. Nah, kemudian ada paralelisme sintetik. Di dalam paralelisme ini suatu pemikiran terus mengalir dari baris ke baris untuk melengkapi kesan,
yang akan ditimbulkan atau untuk membangun suatu efek yang meningkat. Jadi tidak ada kesan sinonim, tidak ada kesan antitesis atau kontras, tapi di sini baris yang selanjutnya itu sifatnya melengkapi atau membangun suatu efek yang semakin meningkat. Nah, kalau kita bicara mengenai paralelisme sintetik ini ada beberapa jenis paralelisme sintetik. Contohnya baris pertama memberikan suatu pernyataan, baris kedua memberikan alasan. Terpujilah Tuhan, itu baris pertama. Baris kedua, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Nah, ini yang disebut sintetik. Tidak ada sinonim, tidak ada antitetik, tidak ada kontras. Yang ada di sini adalah baris kedua memberi alasan. Nah, baris pertama pernyataan, terpujilah Tuhan, baris kedua alasan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah paralelisme sintetik. Baris pertama itu membuat suatu deklarasi. Baris pertama memberikan deklarasi, baris yang kedua mengajukan suatu pernyataan. Pertanyaan, contohnya, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Itu adalah sebuah deklarasi. Di dalam maut, di dalam dunia orang mati, tidaklah orang ingat kepadamu. Lalu baris kedua, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Tidak ada kontras, tidak ada antitetis, tapi baris yang kedua ini justru hanya melengkapi baris yang pertama dalam bentuk suatu pertanyaan. Baris keduanya. Kemudian jenis sintetis yang ketiga adalah baris pertama mengajukan suatu pertanyaan, baris kedua memberikan jawaban. Ini ayat yang terkenal. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Pertanyaan. Nah, baris yang kedua, jawabannya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pertanyaan, dijawab sendiri. Sintetik. Ya. Kemudian yang keempat, baris pertama membuat suatu pernyataan. Nah, baris yang kedua memberikan keseimbangan dengan sebuah kutipan. Aku menyangka dalam kebingunganku. Itu pernyataan. Nah, kemudian yang kedua itu kutipan. Aku telah terbuang dari hadapan mata. Nah, ini bentuk-bentuk paralelisme sintetik. Jadi kita sudah belajar 3 paralelisme. Sinonim, antitetik, dan sintetik. Yang keempat, itu emblematik. Bagian kedua dari puisi mengekspresikan suatu pemikiran yang dibandingkan dengan baris pertama. Jadi baris yang kedua itu mengekspresikan pemikiran yang dibandingkan dengan baris pertama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, jadi ini kita melihat baris pertama dibandingkan dengan baris yang kedua. Nah, itu jiwa yang merindukan Tuhan itu seperti apa sih? Ya, itu digambarkan seperti sungai, seperti rusa yang merindukan sungai. Kalau sudah lihat, daerah Timur Tengah adalah daerah yang gersang, tidak seperti Indonesia yang penuh dengan hutan-hutan yang hijau, curah hujan yang rendah sepanjang tahun. Nah, jadi saudara bayangkan di situ gambaran seekor rusa yang rindu dengan sungai. Rusa yang kehausan, rindu akan sungai. Dan ini di sini digambarkan jiwa yang merindukan Tuhan itu seperti itu. Jiwa yang merindukan Tuhan bukan seperti rusa yang kekenyangan, yang tidak butuh akan rumput yang hijau, enggak seperti itu. Jiwa yang merindukan Tuhan digambarkan seperti sungai yang merindukan sungai yang berair. Dan kemudian yang ketiga adalah paralelisme anak tangga. Nah, suatu pernyataan pada bagian pertama dari suatu baris puisi diulangi bagian-bagiannya pada baris kedua atau bahkan ketiga, tetapi pemikiran dari bagian-bagiannya diperluas. Jadi seperti anak tangga ya. Jadi bentuk paralelisme ini tidak murni sinonim, tetapi membentuk semacam klimaks. Nah, jadi contoh lihat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Nah, itu kan ada aspek peningkatan di situ. Yang pertama hanya nyanyi-nyanyian baru bagi Tuhan.
Baris yang kedua, bukan hanya menyanyi, tapi puji namanya. Dan kabarkan keselamatan. Jadi ada peningkatan, bukan hanya sekedar nyanyi, tapi di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada aspek pengabaran keselamatan. Dan kemudian naik lagi yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Nah, itu yang disebut dengan paralelisme anak tangga, seperti naik tangga. Yang pertama nyanyi, nyanyian baru. Yang kedua nyanyi dan puji, serta kabarkan keselamatan dari hari ke hari. Nah, kemudian yang ketiga itu semakin jelas lagi. Ini yang disebut dengan paralelisme anak tangga. Nah, selain paralelisme, puisi Ibrani juga punya apa yang saya sebut dengan gaya bahasa. Sama seperti halnya di dalam puisi Indonesia, karena ada gaya bahasa, ada gaya bahasa. Kalau kita baca puisinya Khairul Anwar itu juga ada gaya bahasa. Kerawang, Bekasi. Nah, itu kan. Aku ini binatang jalan. Nah, itu dari kumpulan yang terbuang. Nah, itu kan gaya bahasa juga. Jadi gaya bahasa, dari gaya bahasa itu, jadi gaya bahasa yang kita jumpai di dalam puisi Ibrani itu macam-macam. Ada gaya bahasa yang sifatnya melebih-lebihkan. Contohnya gaya bahasa pleonasme. Contoh pleonasme itu kalau bahasa Indonesia darah merah. Nah, itu darah merah. Ya darah itu sudah merah itu. Kenapa kok harus dikasih merah itu? Nah, kalau dalam puisi Ibrani contohnya dia tidak ingat aku, dia melupakanku. Ya tidak ingat itu ya lupa gitu loh. Nah, itu tapi dilebih-lebihkan, itu namanya pleonasme. Nah, jatuh ke bawah. Nah, itu pleonasme. Jatuh ya pasti ke bawah, masuk jatuh ke atas. Nah, itu pleonasme. Hiperbola. Selain pleonasme ada hiperbola. Air mata menjadi makananku siang dan malam. Waduh. Nah, itu bahasa puisi. Air mata menjadi, kok melebih-lebihkan ya, air mata menjadi makananku siang dan malam. Maksudnya nangis terus 24 jam. Yang rasa-rasanya enggak sih. Nah, itu kan hanya melebih-lebihkan. Nah, kemudian ada gaya bahasa relasi atau asosiasi. Ada gaya bahasa yang namanya metonimia. Yaitu kata itu mempresentasikan gagasan. Contohnya tanganmu atasku. Kan ada lagu itu, tanganmu atasku. Apa sih maksudnya tanganmu atasku? Ini gaya bahasa. Gaya bahasa maksudnya apa? Tangan Tuhan atasmu. Maksudnya tangan Tuhan atasmu artinya Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Tuhan itu mengendalikan hidupmu. Ini yang dinamanya gaya bahasa metonimia. Kemudian ada yang namanya sinidoke. Sinidoke itu sebagian mewakili semua atau sebaliknya. Semua mewakili sebagian. Contohnya, engkaulah yang mengangkat kepalaku. Bukan hanya kepalanya aja yang diangkat. Kepala itu melambangkan keseluruhan diri kita. Gitu. Nah, inilah sebagian mewakili keseluruhan. Nanti ada gaya-gaya bahasa yang seperti itu. Yang akan kita jumpai nanti di dalam puisi Ibrani. Jangan kemudian pahami ini secara harafiah. Oh, dia hanya ngangkat kepalaku, kakiku nggak diangkat. Nah, itu. Bukan seperti itu. Ya, selain itu ada gaya bahasa perbandingan. Ini yang paling banyak. Gaya bahasa perbandingan itu ada dua macam, yaitu simile. Simile itu menggunakan kata kunci seperti rusa, merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Nah, itu gaya bahasa simile. Selain simile, ada metafor. Metafor itu membandingkan, tetapi tidak menggunakan kata seperti, tapi langsung. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi langsung to the point, bukan Tuhan itu seperti gembalaku, enggak. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah kota bentengku. Itu yang disebut dengan nama metafor. Jadi ada simile itu menggunakan kata seperti, metafor itu menggunakan kata langsung. Nah, jadi
Ciri-ciri inilah yang harus kita perhatikan pada waktu kita memperhatikan puisi Ibrani. Jadi bukan hanya paralelisme, tetapi gaya-gaya bahasa. Dan ini akan mempertajam kita. Jadi, ketika kita membaca puisi Ibrani, jadi bacalah bukan hanya dengan pikiran yang analitis, ya, tapi juga bacalah dengan imajinatif. Imajinatif itu maksudnya membayangkan. Tuhan adalah gembalaku. Ya, kalau untuk Jakarta rasa-rasanya susah ya, karena susah menemukan penggembala domba di sana. Jadi, ya, tapi kalau untuk orang-orang desa, ini mungkin gampang lah istilahnya untuk mengidentifikasikan diri kita sebagai Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah kota bentengku. Kota bentengku mungkin kalau saudara-saudara sekalian pernah ke Eropa dan pernah tinggal mengunjungi tempat-tempat itu, melihat kota-kota, untuk melihat puri-puri dengan benteng-benteng yang kokoh. Nah, itu kita bisa dengan mudah untuk mengidentifikasikan diri kita. Nah, jadi ketika kita membaca puisi, ya jangan gunakan pola pikiran yang analitis, tapi juga gunakan imajinasi. Imajinasi. Nah, itu akan membuat hal-hal membuat kalimat-kalimat itu menjadi lebih hidup, dan itulah kelebihan daripada puisi ketimbang prosa. Prosa hanya mengatakan ya Tuhan itu maha kuasa, tapi puisi menggambarkannya di dalam bentuk yang sangat konkret. Tuhan itu adalah gunung batuku, Tuhan itu adalah kota bentengku. Jadi lebih konkret, seperti kota benteng, seperti gunung batu, kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi kemudian kalau kita lihat contohnya di dalam gambaran tentang kita difitnah oleh orang-orang yang memiliki lidah tajam. Kalau di dalam bahasa prosa mungkin katakan, aku jengkel sekali difitnah oleh orang dengan kalimat kata-kata yang bertubi-tubi. Tapi kalau saudara lihat di dalam Mazmur 57 ayat 4, itu ada gambaran yang menarik sekali. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Wah, bahasanya luar biasa. Yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Wow, ini kalimat yang sangat-sangat konkret sekali. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Jadi pemazmur menggambarkan kondisi diriku yang difitnah ini seperti aku ini di tengah-tengah singa. Yang giginya laksana tombak dan panah. Lidahnya laksana pedang tajam. Oh, itu jauh lebih powerful lah ketimbang ungkapan-ungkapan prosa. Oke? Jadi itu pedoman-pedoman yang akan menolong Anda untuk memahami Mazmur. Tuhan memberkati.